Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 56 ini akan membahas mengenai topik penggemar idol K-pop. Ayo, siapa di sini yang sekarang jadi penggemar idol K-pop atau mungkin pernah jadi penggemar idol K-pop? Angkat tangan. Ayo, siapa? Kalau sedang menjadi penggemar dari idol K-pop, hai, salam kenal. Aku juga sekarang lagi jadi penggemar idol K-pop alias K-popers. Kita nyebutnya K-popers gitu aja ya biar lebih singkat gitu. Siapa nih yang kalian idolakan? Soloist, boy group, girl group, grup mana nih yang kalian idolain? Tahu soloist mana yang kalian idolakan? Yang mau sharing bisa DM ke Instagram podcast makan malam ya. Kalau aku, seperti yang pernah aku bilang, pernah ada juga episode khusus yang bahas tentang ini, yaitu yang aku idolakan adalah BTS, Bangtan Sonyeondan. Ya, I'm an ARMY and I'm proud to be ARMY. Aku senang dan bangga banget, bersyukur juga bisa jadi ARMY, bisa jadi bagian di fandom ungu ini. Seneng bisa kenal Bangtan, seneng bisa punya temen keluarga baru kayak ARMY. Bener-bener kayak full of happiness gitu kenal BTS ARMY itu. Kalau Yorobun gimana? Udah lama belum jadi K-popers, jadi penggemar idol K-pop? Kalau aku sebenarnya mungkin nggak mungkin sih, emang iya. Kayak dulu tuh aku lebih condong ke industri musik barat gitu, kayak lebih suka penyanyi barat gitu, dan kayak nggak tertarik sama K-pop gitu, karena juga nggak ngerti bahasanya. Ya walaupun nggak ngerti juga bahasa Inggris, tapi kayak lebih suka bahasa Inggris gitu, kayak lebih akrab ke lagu-lagu barat daripada Korea. Tapi bukan berarti aku benci ya, enggak, kayak belum menemukan ketertarikan aja gitu di dunia K-pop ini. Nah, ini aku sambil cerita dikit ya soal tentang perjalanan aku menjadi seorang ARMY gitu. Kalau Bangtan sendiri, BTS sendiri tuh kayaknya aku pernah dengar dari dulu, dari SMA mungkin ya kalau nggak salah. Ya kayak cuma sekedar tahu aja gitu, dan nggak tertarik juga buat nyari tahu lebih dalam. Nah, kayaknya seingatku lagu dan MV pertamanya Bangtan yang aku dengerin, yang aku tonton tuh kayaknya Mic Drop. Karena sekitar beberapa tahun yang lalu itu ada seseorang yang secara nggak langsung ngenalin aku ke Mic Drop itu, dan aku bersyukur banget bisa kenal Mic Drop karena itu bener-bener kayak lagunya keren banget, MV-nya keren banget, bener-bener kayak wah gitu. Thank you buat kamu yang udah ngenalin aku ke Mic Drop. Nah, terus pas kapan ya, kayaknya aku ini lupa, antara bulan November atau Desember 2021 itu tuh di FYP TikTokku itu muncul entah video atau fotonya Bangtan full member gitu. Terus tiba-tiba aku salvok sama salah satu member yang menurutku tuh kayak, siapa nih kok ganteng banget. Dan dari situlah aku mulai penasaran, aku cari tahu, dan ternyata namanya adalah Jin, Kim Sok Jin. Nah, tapi ya udah awalnya kayak ya udah gitu aja gitu. Aku juga belum kepikiran
belum punya rencana juga, belum expect kalau bakal jadi ARMY, bakal nge-stan BTS gitu. Sampai akhirnya kayak di 2022 itu kayak sering tuh muncul BTS di FYP ku, tentang Seokjin juga terutama. Dan puncaknya itu pas bulan Oktober 2022, pas BTS ngadain konser di Busan. Nah, gak tau kenapa tuh, mulai dari situ kayak ngerasa punya ketertarikan gitu buat pengen tahu, pengen kenal Bangtan lebih jauh, Seokjin juga. Dan ya jadinya karena sering muncul di FYP ku, sedikit mulai tahu lah tentang BTS, dan pas ngerasa memiliki ketertarikan itu jadinya kayak lebih mau nyari tahu. Dan awalnya tuh aku nggak mau ngeklaim diriku sebagai ARMY ya, karena aku waktu itu tuh ngerasanya aku suka sama Seokjin, aku suka sama Bangtan, tapi kayak masih ragu buat ngeklaim diriku sebagai ARMY gitu. Karena mungkin udah lama kali ya aku nggak menempatkan diri sebagai masuk ke fandom mana gitu. Kalau dulu kan aku pertamanya tuh jadi Believers kan, terus nggak lama terus jadi Comet. Nah terus kan bubar tuh, terus ya kayak udah lama nih nggak nyebut diriku sebagai kayak bagian dari fans inilah fans itu. Jadi kayak selama waktu kekosongan itu ya kayak aku suka ini, aku suka itu, tanpa ngeklaim diriku jadi bagian dari fandomnya gitu. Nah mungkin karena itu kali ya aku awalnya tuh kayak masih ragu-ragu buat ngeklaim diriku sebagai ARMY. Tapi aku suka, aku mau ikutan dukung BTS dan karya-karyanya, dan seneng ngikutin kayak update aktivitas para membernya gitu. Pokoknya seru aja gitu dan menyenangkan. Sampai akhirnya nggak tahu pastinya kapan, mungkin setelah aku kayak ngerasa bener-bener kayak jadi fans yang support karya member-membernya, karya Bangtan as a group, terus kayak apa ya, pokoknya aktivitas yang aku lakuin tuh benar-benar kayak nunjukin kalau aku tuh real ARMY gitu lah. Aku nganggapnya gitu ya, pokoknya gitulah. Dan sebenarnya kayak ya I'm an ARMY, hey aku ARMY. Dan aku so far sih nggak nyesel dan nggak mau nyesel juga, karena ngapain nyesel, orang jadi ARMY itu menurutku salah satu keputusan terbaik dalam hidupku. Dan ya sampai sekarang aku masih jadi ARMY dan berharap seterusnya tetap jadi ARMY gitu. Ya kayaknya segitu aja sekilas cerita tentang perjalananku mengenal Bangtan dan menjadi ARMY. Sekarang aku mau ngomongin tentang K-popers, menjadi penggemar dari idol K-pop secara keseluruhan semuanya. Aku tuh ngerasanya ya, yang aku lihat, yang aku rasain, menurutku K-popers, fandom manapun pokoknya yang K-popers itu tuh punya loyalitas yang tinggi ke idol yang di stan gitu. Kayak loyalitas K-popers itu benar-benar nggak usah diraguin lagi, benar-benar kayak wah banget gitu. Dan gini, gimana ya nyebutnya ya, mungkin karena loyalitas atau kayak intensitas ngefans, intensitas K-popers
ngefans atau ngestan idol K-popnya tuh loyalitasnya, intensitasnya terbilang tinggi, itu tuh terkadang disalahartikan sama orang lain, terutama orang-orang yang non K-popers, karena kan mereka nggak ngerti, mereka nggak ikut merasakan, mereka nggak ikut mengalami, jadi ya mereka nggak bisa sepenuhnya mengerti gitu. Makanya banyak orang-orang yang salah paham sama K-popers itu. Aku tuh jujur ya gak suka banget kalau ada orang yang bilang K-popers itu menuhankan idol K-popnya, idol K-pop yang di stan. Kayak ya enggak gitu loh. K-popers juga aku yakin kayak pada tahu, pada ngerti kalau idolnya tuh ya sama kayak mereka, sama-sama manusia. Jadi ya aku heran gitu, kok orang-orang bisa mikir kalau K-popers itu menuhankan idolnya, padahal K-popers aja tuh nggak pernah kepikiran kayak gitu. Ya gini, mungkin kalau aku ngomongin K-popers keseluruhan, aku kurang ngerti, jadi mungkin aku ambil contoh yang aku lebih ngerti gitu aja ya. ARMY, BTS. Hubungan antara ARMY dan BTS tuh benar-benar dua arah gitu loh. Nggak cuma ARMY yang cintanya ugal-ugalan sama BTS, nggak cuma ARMY yang effort banget buat BTS, tapi juga sebaliknya. BTS juga secinta itu, se-effort itu sama ARMY. That's why hubungan antara BTS ARMY itu benar-benar dua arah dan kayak saling menguntungkan gitu lah kalau kita ngelihat dari sisi untung ruginya, karena benar-benar take and give gitu loh dua-duanya tuh. Dan karena itu jadinya kayak ngerasa hubungannya deket kan, akrab banget gitu. Nah, ARMY kalau orang-orang lihat ya, itu tuh mungkin mikirnya ARMY tuh sayang banget sama Bangtan, cinta banget sama Bangtan, sampai-sampai kayak itunya tuh rasa cintanya tuh berlebihan dan jatuhnya malah menuhankan BTS. Itu yang dilihat orang-orang gitu ya, kayak sampai-sampai kalau ada apa-apa sama BTS, ARMY langsung kayak wah, warsana warsini. Kalau ada yang nyenggol BTS dikit langsung report and block dan lain-lain, silaturahmi dan lain-lain. ARMY dicap fandom toxic, fandom sensitif, tersensitif, fandom yang suka warsana sini. Kayak kok segitunya sih ARMY menuhankan BTS? Emang nantinya ARMY bakal dapat syafaat dari BTS? Hey, itu tuh cuma pemikiran kalian. ARMY tuh nggak pernah mikir kayak gitu. Kayak mikir sejauh itu tuh nggak pernah gitu loh. Sejauh ini ya, selama ini ya, aku tuh nggak pernah tahu dengar ada ARMY ngomong kayak gitu. Dengar ada ARMY ngomong, ARMY bilang kalau ARMY menuhankan BTS, ARMY mengharapkan syafaat dari BTS kelak. Nggak pernah. Aku tuh malah taunya, malah dengarnya kalimat-kalimat itu tuh dari kalian non K-popers, haters yang nggak tahu apa-apa, nggak ikut mengalami, yang berarti jelas-jelas nggak ngerti tapi sok paling ngerti. Gini loh, yang nggak mengalami itu nggak akan pernah ngerti. Kalian nggak mengalami jadi ARMY, kalian nggak mengalami hal-hal segala macam yang udah terjadi sama ARMY di hidup mereka, di real life-nya, terus ketemu Bangtan dan segala macamnya. Kalian tuh nggak ikut mengalami itu gitu loh. Jadi kalian nggak akan pernah ngerti segimana sayang dan pedulinya ARMY ke Bangtan. ARMY sesayang ini sama Bangtan, sepeduli ini, semembela ini tuh ada
kayak cerita di baliknya gitu loh. Nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk karena menganggap BTS Tuhan. Enggak. Kita tuh tahu BTS cuma manusia biasa yang punya kekurangan. Udah, kita tahu itu. Tapi apakah kita meninggalkan BTS karena tahu mereka punya kekurangan? Oh tidak, karena kita tulus mencintai BTS apa adanya. Karena BTS juga demikian, tulus mencintai ARMY. Hubungan ARMY sama BTS tuh emang gak semua orang bisa ngerti itu. Karena kayak another level gitu loh. Karena mungkin gini loh, singkatnya ya. Kenapa kok ARMY membela ini? Kalau ada apa-apa sama Bangtan, kenapa kok ARMY pokoknya se-effort ini buat ngebela Bangtan. ARMY benar-benar mastiin bakal ada di garda terdepan buat Bangtan. Singkatnya itu karena ARMY gak mau ada apa-apa sama Bangtan. ARMY gak mau Bangtan kenapa-napa. ARMY mau yang terbaik buat Bangtan. Udah cukup selama ini Bangtan sedih, ngerasain sakit, menderita. Perjuangannya dari 0 sampai sekarang itu gak mudah, gak cepet. Bener-bener real jatuh bangun. Bangtan tuh cuma punya ARMY. ARMY juga punya Bangtan. Kita gak mau satu sama lain itu kenapa-napa. Makanya kita melindungi, makanya kita membela. Ya walaupun mungkin kalau di mata kalian apa yang ARMY lakuin itu berlebihan. Makanya kalian tuh sampai mengartikan kalau ARMY menuhankan BTS. Padahal faktanya enggak. ARMY gak pernah menuhankan BTS. Kalian yang mikir kayak gitu, kalian yang berasumsi kayak gitu, kalian yang nyebarin fitnah kayak gitu. Ingat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, balik lagi ke K-popers. Sebenarnya ya, ada banyak banget hal baik yang dirasakan maupun didapatkan dan perubahan sifat maupun sikap ke arah yang lebih baik akibat menjadi penggemar idol K-pop. Kita tuh sebagai K-popers, ini aku ngomong ke non K-popers ya. Kita tuh sebagai K-popers banyak dapetin hal baik dari idol yang kita stan. Kayak kita ngelihat mereka bekerja keras buat meraih mimpi-mimpinya, buat mewujudkan mimpi-mimpinya, buat dapat pencapaian, dapat prestasi yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Kita banyak belajar hal baik dari idol yang kita stan. Dan tentunya itu gak bisa kalian mengerti karena kalian kan gak ikut ngestan, kalian gak ikut ngikuti. Dan pemikiran kalian buat non-K-popers yang nge-hate K-pop, tentu kalian punya pemikiran yang buruk kan tentang K-pop. Kayak udah mindset kalian tuh udah buruk tentang K-pop. Jadi meskipun kalian tahu nih dikasih fakta kalau jadi K-popers itu banyak positifnya, tapi karena mindset kalian udah buruk, ya pasti kalian bakal berpikiran kalau jadi K-popers itu tuh hal yang buruk. Kayak gak jarang ya aku nemuin non K-popers itu nganggepnya ngestan idol K-pop jadi K-popers itu adalah hal yang salah, seolah-olah itu tuh dosa besar gitu. Ya, I know, gak cuma aku yang tahu, pasti semua K-popers juga tahu. Yang kita stan itu adalah orang-orang yang sebagian besar beda agama sama kita. Bahkan ada yang gak punya agama sekalipun. Tapi kita tuh ngestan mereka bukan karena agama mereka. Bukan.
orang yang berbeda agama sama kita, bahkan yang gak memeluk agama sama sekali, itu belum tentu orang yang jahat. Dan idol yang kita stan itu bukan orang yang jahat. Mereka orang baik. Mereka orang yang datang di saat yang tepat, di saat kita terpuruk, di saat kita lagi down, di saat kita lagi ngerasa sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa, bingung mau cerita kemana, bingung harus ngapain, benar-benar lagi di titik terendah, terus tiba-tiba mereka muncul dengan lagu-lagu mereka yang penuh semangat, bisa bikin kita yang tadinya nggak punya semangat, tiba-tiba punya semangat, punya alasan buat bertahan hidup. Itu kalian nggak akan bisa ngerti karena kalian nggak mengalami itu. Aku tuh nggak ngerti ya kenapa orang-orang punya mindset yang buruk sama K-popers, sama K-pop. Emang K-pop udah ngapain kalian? Udah ngerugiin kalian apa? Apa kalian pernah ditolak sama K-popers? Atau kenapa? Kok segitu bencinya sama K-popers? K-popers dan idol K-pop tuh bukan penjahat tau. Bukan. Ya kami cuma manusia biasa yang ingin hidup bahagia dan damai. Kenapa kalian sebenci itu sama K-popers? Jadi K-pop dan jadi K-popers tuh balik lagi seperti yang aku bilang, ada banyak hal baik. Kalau kalian mau buka mata, kalian bakal tahu ada banyak project-project kemanusiaan yang diadain sama K-popers. Kalau ada yang kena musibah, bencana alam, tragedi ini itu, K-popers ikut bantu galang dana kan. Tapi kalian di awal kayak muji-muji, wah bla 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 segala macam, tapi besok harinya kalian balik ngejudge lagi, muka dua. Ya, I know, nggak semua K-popers tuh punya pemikiran yang dewasa. Karena K-popers itu dari berbagai kalangan usia. Ada yang kalau kata kalian bocil, tapi banyak juga yang dewasa. Bahkan aku banyak loh nemuin teman-teman sefandomku yang usianya tuh seumuran sama orang tuaku, bahkan lebih tua dari orang tuaku. Banyak. Tapi kalian mikirnya K-popers tuh bocil, toksik, suka war. Coba deh kalian non K-popers yang punya mindset buruk sama K-pop, coba tolong pikirannya dibuka sedikit, matanya lebih dibuka. Kalian bakal tahu kalau ada banyak hal baik dari dunia K-popers ini. Tapi tergantung kalian mau atau enggak untuk melihat hal baik itu. Menurutku ya, kita tuh boleh-boleh aja suka atau ngefans sama siapapun itu, dan sebaiknya jangan melarang siapapun untuk ngefans ke siapapun selama itu baik. Selama yang defense itu baik ya jangan dilarang. Kayak ngapain dilarang? Kalau kalian dilarang, emang kalian mau? Perasaan tuh kadang muncul tiba-tiba tahu, tanpa bisa dicegah dan tanpa mau dilarang. Kalau misalnya kalian punya teman, keluarga, kerabat, siapapun itu orang yang kalian kenal atau bahkan yang nggak kalian kenal, memilih untuk menjadi K-popers, memilih untuk menjadi penggemar dari idol K-pop, ya udah, biarin aja, nggak usah dilarang. Kalau kalian mau mengingatkan, mau menegur, karena mungkin menurut kalian ada yang salah,
Coba diingetin dengan cara yang baik. Jangan malah kayak langsung dijudge, dimarah-marahin. Yang ada bukannya dia nerima, malah dianya marah sama kalian. Diomongin baik-baik, dijelasin ini. Tapi jangan memaksakan keputusan, jangan memaksakan kehendak. Kalian boleh menegur, kalian boleh memberi nasihat, kalian boleh memberi saran, tapi keputusan finalnya, keputusan akhirnya tetap ada di diri orang masing-masing. Mau kalian ngomong A, B, C sampai Z sekalipun, kalau misal teman kalian akhirnya tetap mutusin buat jadi K-popers, ya udah, biarin aja. Kalau misal ada yang nggak baik di depannya, teman kalian juga harusnya bakal tahu itu, bakal nyadar itu. Apalagi kalau teman kalian itu udah masuk ke kategori dewasa yang bisa mikir akibat baik buruk dari suatu hal yang terjadi. Pokoknya jangan melarang seseorang untuk menjadi penggemar K-pop selama itu konteksnya masih positif. Kalau misalnya kayak karena dia ngefans K-pop, idol K-pop yang misal nggak beragama, terus karena dia secinta itu sama idolnya terus jadi ikut nggak beragama, nah itu baru boleh kalian larang kalau konteksnya udah ngarah ke negatif. Tapi selama konteksnya kegiatan fangirlingnya atau fanboyingnya tuh masih positif, ya udah biarin aja. Dia lo seneng, dia lo happy, dia lo dapat banyak hal baik dari kegiatan ngestan, ngefangirling, ngefanboy. Dan buat semua K-popers, sebenarnya aku pengen ngomongin ini panjang lebar, tapi kayaknya karena episode ini udah panjang, jadi aku mau singkat aja buat K-popers. Sebenarnya menurutku K-pop ini bisa lebih maju lagi kalau K-popers di dalamnya, fandom manapun itu, nggak war sana sini, nggak gampang war. Percayalah, sebenarnya ada orang-orang yang bukan K-popers itu yang sengaja masuk ke fandom ini, masuk ke fandom itu buat ngadu domba, buat memicu war. Nah, orang seperti itu yang harus kita hati-hati. Apalagi di zaman yang semakin canggih ini, informasi bisa menyebar dengan cepat tanpa kita tahu siapa sumbernya. Jadi buat semua K-popers, alangkah lebih baik kalau kita tuh damai. No war anymore. Damai loh, lebih enak, lebih seru, lebih menyenangkan. Tapi ya aku tahu buat sekarang kayaknya itu nggak mudah buat bisa dicapai. Tapi semoga suatu hari nanti semua fandom K-pop, semua K-popers bisa damai, bisa akur, entah itu di real life maupun di sosial media. Oke, tetap semangat jadi penggemar idol K-pop. Semoga bahagia dan mendapatkan banyak hal baik dari idol yang kalian stan. Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan idol yang kita suka, dan syukur-syukur bisa dinotis gitu. Atau enggak, siapa tahu bisa temenan atau bahkan jodoh gitu sama idol yang kita suka. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.